Pada medio 1997, Indonesia digegerkan dengan kasus pembunuhan di Deli Serdang, Sumatera Utara. Gempar karena lebih dari 3 lusin nyawa hilang karena ulah satu orang. Kasus yang membuat nama Deli Serdang kerap disebut-sebut di berita koran dan televisi pada masa itu. Dalam sejarahnya, ini adalah kasus pembunuhan berantai tersadis yang pernah terjadi di Indonesia dengan jumlah korban paling banyak. Namanya adalah Suraji, seorang laki-laki yang masa kecilnya sudah akrab dengan kesialan, juga dekat dengan hal-hal magis. Suraji tinggal di desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Semasa kecil, Suraji mendapat julukan Nasib Kelewang, nama yang disematkan kepadanya karena dia pernah tercebur di sumur namun berhasil diselamatkan. Suraji kecil hidup bersama bapak dan ibunya, yaitu Jogan dan Sartik. Penting untuk mengingat sedikit tentang masa kecilnya, karena apa yang dia pelajari semasa kecil menjadi muara tragedi ini. Ayah Suraji adalah seorang dukun yang meninggal saat Suraji berumur 7 bulan. Tumbuh tanpa ayah, Suraji sebenarnya berperilaku normal seperti anak-anak lainnya. Suraji suka bermain di ladang bersama teman-temannya. Hanya satu yang membuatnya berbeda. Di usia 12 tahun, dia mulai menyukai bacaan buku-buku klinik peninggalan sang ayah. Dari sinilah kemudian Suraji mulai serius mempelajari ilmu perdukunan dan mentasbihkan dirinya sebagai dukun saat dewasa. Dalam perjalanannya, Suraji memiliki seorang istri. Namun, Suraji kembali menikahi 2 orang perempuan sekaligus, yang keduanya masih memiliki hubungan darah dengan istri pertamanya, yaitu Tumini. Total jenderal istrinya 3 orang. Menikah lagi adalah dalih Suraji untuk mendapatkan anak perempuan yang tidak pernah didapatkannya dari pernikahannya dengan istri pertama, yaitu Tumini. Pada saat yang sama, Suraji makin gandrung dengan dunia perdukunan. Suraji mengklaim bahwa mendiang ayahnya kerap datang di mimpinya untuk menurunkan kesaktiannya. Klaim yang kemudian lama-lama dipercayai masyarakat di sekitarnya. Suraji pun kemudian dikenal sebagai dukun dan membuka berbagai jenis jasa perdukunan, mulai mengobati orang sakit hingga pasang susuk. Suatu malam, Suraji gelisah. Dia mengaku sang mendiang ayahnya datang ke mimpinya dan berpesan, "Jika kamu ingin ilmumu makin sakti dan bisa memberikan kebaikan bagi orang sekitar, maka kamu harus mengorbankan setidaknya 70 nyawa perempuan." Klaim inilah yang kemudian membuat Suraji menjadi seorang durjana yang memburu perempuan untuk dijadikan tumbal. 27 April 1997,
seorang pria menemukan mayat perempuan muda di kebun tebu. Mayat itu kemudian diketahui bernama Sri Kemala Dewi, berumur 21 tahun. Polisi awalnya mencurigai bahwa Sri dibunuh oleh suaminya, mengingat pada malam sebelum Sri menghilang, perempuan tersebut sempat bertengkar dengan sang suami. Namun, kecurigaan polisi terbantahkan saat seseorang bernama Andreas mengaku mengantarkan Sri ke rumah Suraji untuk berkonsultasi sebelum kemudian Sri dinyatakan hilang. Polisi pun memburu informasi ini ke rumah dukun itu. Suraji mengakui Sri pernah datang, namun dia berdalih Sri telah pulang selepas maghrib. Tidak ada kejahatan yang sempurna. Polisi pun tak hilang akal. Dibukalah kasus lama tentang laporan orang-orang yang hilang yang semuanya adalah perempuan. Satu kesamaan yang ditemukan, sebagian besar mereka adalah pasien dukun Suraji. Temuan ini kemudian ditindaklanjuti dengan kembali mendatangi rumah Suraji dan menggeledah,nya. Setelah melakukan penyisiran dengan seksama, polisi menemukan beberapa pakaian perempuan dan perhiasan di rumah Suraji. Berbekal itulah, polisi menangkap Suraji. Dalam interogasi, Suraji akhirnya mengaku dialah yang membunuh Sri. Tak hanya Sri, sebuah pengakuan lain sangat mengejutkan muncul dari mulut Suraji. Suraji telah membunuh 41 perempuan lainnya. Aksi keji itu dilakukan sejak tahun 1986 hingga 1994 di wilayah tempat tinggalnya. Polisi kemudian menemukan sejumlah kerangka perempuan yang berusia antara 13 hingga 27 tahun. Konon, para korban ini dihisap air liurnya untuk menyempurnakan kesaktian Suraji sebelum mereka dibunuh. Indonesia pun geger dengan kasus ini. Selama berminggu-minggu, media memberitakan kasus ini yang terkenal dengan sebutan kasus Dukun AS. Nama AS kemudian terkenal sebagai kepanjangan dari Ahmad Suraji. Kasus Suraji menorehkan sejarah terbengis dalam dunia kriminal di tanah air. Suraji pun diseret ke penjara. Dalam persidangan tanggal 27 April 1998, Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Deli Serdang mengetok palu dan mengganjar Dukun AS dengan hukuman mati. Upaya kasasi coba dilakukan Dukun AS melalui pengacaranya ke Mahkamah Agung. Namun hal itu gagal total. Tahun 2004, Dukun AS melayangkan gerasi ke Presiden. Hasilnya, gerasi ditolak pada 27 Desember 2007. Setelah itu kembali kuasa hukum Dukun AS mengajukan gerasi, namun lagi-lagi gagal. Dukun AS seperti tak patah semangat. Bahkan beberapa kali dia tampak tersenyum di pengadilan. Suatu kali dia pernah berujar tentang keinginannya untuk hidup. Aku telah bertobat. Kuharap aku punya kesempatan untuk hidup. Namun hukum berkata lain. Pada 10 Juli 2008, Dukun AS menghadapi regu tembak. 3 peluru menembus dadanya dan mengakhiri kedurjanaannya.
Tidak ada kejahatan yang sempurna. Kebenaran akan mencari jalannya sendiri.